Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Terima kasih sudah mampir dan menonton cerita kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang penuh dengan ketegangan dan keputusan berat. Seorang sopir yang terjebak dalam hubungan terlarang dengan majikan cantiknya. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari sebuah rahasia yang tak bisa lagi disembunyikan. Apa yang akan terjadi saat kehamilan yang tak terduga memaksa mereka untuk memilih antara cinta dan tanggung jawab? Temukan jawabannya di cerita ini. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pendapat kalian setelah menonton. Let's get into the story. Pada suatu pagi yang cerah di Jakarta, Rizal duduk di dalam mobil mewah milik majikannya, menunggu dengan sabar. Sebagai sopir pribadi Dewi, seorang pengusaha muda yang sukses, Rizal sudah terbiasa dengan kehidupan yang teratur dan penuh tekanan. Dewi, dengan penampilan anggun dan wajah cantik, adalah wanita yang tampak sempurna di mata orang banyak. Ia selalu tampil percaya diri. Namun Rizal tahu ada sisi lain dari dirinya yang tak pernah ditunjukkan pada orang luar. Dewi baru saja kehilangan suaminya yang meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun sebelumnya. Setelah itu, ia memilih untuk fokus pada pekerjaannya, meskipun kadang terlihat kesepian. Rizal, yang bekerja sebagai sopir selama 5 tahun, mulai menyadari bahwa di balik sosok Dewi yang kuat, ada rasa kesepian yang dalam. Pagi itu, mereka berdua berada dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan bisnis penting. Dewi seringkali duduk di kursi belakang mobil, sibuk dengan dokumen-dokumen perusahaan, namun dalam diam, Rizal bisa merasakan ketegangan di udara. Suatu ketika perjalanannya terasa lebih lama dari biasanya, Dewi meminta Rizal untuk berhenti sejenak di kafe. Itu adalah kali pertama mereka berbicara lebih lama, jauh dari dunia bisnis yang memisahkan mereka. "Rizal," kata Dewi dengan suara lembut, "terima kasih sudah selalu ada di sini. Aku tahu, kadang kamu pasti merasa hidupku penuh dengan rutinitas yang membosankan." Rizal terkejut mendengar Dewi berbicara begitu terbuka. Sebagai seorang sopir, ia sudah terbiasa mendengar keluhan majikan, namun tidak pernah seperti ini. "Tidak masalah, Bu Dewi. Saya hanya menjalankan tugas saya." Namun, Dewi tersenyum, sedikit mengernyitkan dahi. "Panggil aku Dewi saja, Rizal. Kamu sudah bekerja di sini cukup lama, bukan? Kita bisa lebih santai." Malam itu, setelah kembali dari pertemuan, Rizal merasa ada yang berbeda. Hubungan mereka mulai terasa lebih personal. Dewi, meskipun tetap profesional, tampak lebih terbuka dan mudah didekati. Namun, perasaan itu tidak bisa dihindari. Kecanggungan yang mulai timbul di antara mereka tak bisa disembunyikan lagi. Rizal merasa ada tarikan yang aneh antara mereka. Dia, seorang sopir biasa, mulai merasakan perasaan yang lebih dari sekadar rasa hormat terhadap majikannya yang cantik dan berkelas itu. Hari demi hari, perasaan Rizal terhadap Dewi semakin sulit untuk dikendalikan. Meskipun mereka menjaga batasan profesional, interaksi yang semakin sering membuat keduanya semakin dekat. Rizal tidak bisa menafikan bahwa ia mulai jatuh cinta pada Dewi, meskipun ia tahu hubungan ini sangat berisiko. Dewi, yang sebelumnya tampak sangat kuat dan mandiri, mulai memperlihatkan sisi lembutnya lebih sering kepada Rizal. Suatu malam, ketika mereka pulang dari acara gala yang mewah, hujan deras mengguyur Jakarta. Mereka terjebak dalam kemacetan panjang. Dewi tampak lelah, dan untuk pertama kalinya, ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang kesendirian yang dirasakannya. "Kadang aku merasa terjebak dalam dunia yang terlalu penuh ekspektasi," katanya sambil menatap keluar jendela mobil. "Semua orang menganggap aku punya segalanya, tapi siapa yang mengerti aku sebenarnya?" Rizal hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun,
Hatinya terasa berat. Ia ingin memberi jawaban, tetapi kata-kata tak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Tanpa sadar, tangan Dewi menyentuh tangan Rizal yang sedang memegang setir. Ada ketegangan di udara. Mereka saling memandang. Sesaat itu, dunia seakan berhenti. Dewi menarik kembali tangannya, tapi ada sesuatu di mata mereka yang mengungkapkan lebih dari sekadar percakapan biasa. Mereka berdua tahu bahwa perasaan ini sudah melewati batas yang tak seharusnya mereka lewati. Hubungan mereka semakin sulit disembunyikan. Dewi seringkali mengundang Rizal untuk makan malam bersama di rumahnya, hanya mereka berdua. Percakapan mereka mulai lebih personal, lebih intim, dan semakin mengaburkan batasan antara pekerjaan dan perasaan. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan pribadi masing-masing, tentang masa lalu mereka, dan tentang impian-impian yang mereka pendam. Namun, segalanya berubah ketika Dewi terlambat datang ke kantor untuk sebuah pertemuan penting. Pada hari itu, Rizal merasa tidak enak, karena Dewi biasanya selalu tepat waktu. Ketika ia menghubungi Dewi, ia mendengar suara Dewi yang terengah-engah di ujung telepon. Aku merasa sakit, Rizal. Suara Dewi terdengar lemah. Tolong datang ke rumahku sekarang. Rizal merasa cemas. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menuju rumah Dewi. Begitu tiba, Dewi tampak pucat, dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Aku terlambat datang Bulan, kata Dewi dengan suara serak. Rizal terkejut. Apa maksudmu, Dewi? Dewi menghela napas berat. Aku takut, aku hamil, Rizal. Itu adalah momen yang mengubah segalanya. Mereka berdua berada dalam situasi yang tak terduga. Sebuah rahasia besar yang tak pernah mereka rencanakan muncul begitu saja. Rizal, yang selama ini menyembunyikan perasaannya, kini merasa terjebak dalam konsekuensi dari hubungan mereka yang telah melewati batas. Keheningan malam itu terasa mencekam. Dewi menatap Rizal dengan tatapan penuh pertanyaan. Setelah beberapa detik, suara Dewi memecah keheningan. Kita tidak bisa terus seperti ini, Rizal. Kita tidak bisa kembali ke kehidupan seperti sebelumnya. Rizal terdiam, terhimpit antara cinta dan tanggung jawab. Kehamilan Dewi membuat semuanya semakin rumit. Bagaimana mereka bisa menghadapinya tanpa merusak segalanya? Pikirannya bercampur aduk. Dia ingin menjaga Dewi, tapi juga takut akan akibat yang harus dia tanggung. Bagaimana jika kita sembunyikan semuanya? Rizal akhirnya berkata, suaranya serak. Jika kita melanjutkan, kita akan kehilangan segalanya. Pekerjaanku, posisimu, semuanya akan hancur. Dewi menarik napas panjang. Aku tahu, tapi aku juga tak bisa terus hidup dengan rasa takut. Aku ingin keputusan ini datang dari hati kita, bukan hanya dari rasa takut akan dunia luar. Rizal menatapnya. Wajah Dewi terlihat begitu rapuh. Meskipun majikannya selalu terlihat kuat, dia tahu bahwa dalam hatinya, Dewi juga terperangkap dalam kebingungan yang sama. Keputusan besar harus diambil. Namun, apakah mereka benar-benar siap menghadapi konsekuensinya? Rizal menyadari, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Entah mereka memutuskan untuk keluar dari bayang-bayang rahasia ini, atau terjebak dalamnya selamanya. Dewi menyentuh pergelangan tangan Rizal. Tatapannya penuh emosi. Apa yang kita lakukan sekarang, Rizal? Apakah kita menyerah atau kita terus maju? Rizal menunduk, kemudian mengangkat kepala dengan keputusan yang mulai tertanam dalam dirinya. Kita tidak bisa lari dari kenyataan, Dewi. Apapun yang terjadi, kita harus siap menghadapi semuanya. Namun, meskipun dia mengatakan itu, dalam hatinya, dia tidak yakin apakah mereka benar-benar siap. Karena satu hal yang jelas, hidup mereka yang penuh rahasia ini telah mengubah segalanya. Hari-hari setelah percakapan itu menjadi semakin penuh ketegangan. Rizal merasa beban di pundaknya semakin berat. Setiap pagi, ia mengantar Dewi ke kantornya dengan wajah yang tampak lebih serius dari biasanya. Mereka jarang berbicara, bahkan saat di perjalanan. Dewi, yang biasanya berbicara banyak, kini lebih banyak diam, terperangkap dalam pikirannya sendiri.
Suatu sore, saat mereka sedang beristirahat di sebuah kafe setelah pertemuan bisnis Dewi, Rizal tidak bisa lagi menahan perasaannya. "Dewi, kita harus berbicara tentang masa depan," katanya. Suara penuh keraguan, namun penuh penekanan. Dewi menatapnya, wajahnya terlihat cemas. "Apa maksudmu, Rizal?" "Kehamilanmu. Kita harus memutuskan apakah kita akan tetap bersama atau memilih jalan yang berbeda. Jika ini terungkap, semuanya akan hancur. Aku tidak bisa membuatmu terluka lagi," jawab Rizal, matanya penuh dengan ketegangan. Dewi terdiam lama, sebelum akhirnya suaranya terdengar rendah. "Aku tahu risiko ini, Rizal. Aku juga takut. Tapi aku tidak bisa menjalani hidup ini sendirian lagi. Tidak tanpa kamu." Kata-kata Dewi itu membuat Rizal merasa seperti terhimpit antara dua dunia. Ia sangat mencintainya, tetapi juga tahu bahwa mereka berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini, hubungan yang dimulai dari sebuah kecelakaan perasaan, akan sulit diterima oleh masyarakat. Keputusan itu datang dengan cepat, dan tanpa kata-kata lebih lanjut, mereka memutuskan untuk bersama. Namun, mereka juga tahu bahwa keputusan ini membawa konsekuensi yang tak bisa dihindari. Dewi merencanakan untuk keluar dari rumah besarnya dan tinggal di tempat yang lebih aman. Sementara Rizal akan mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai sopir pribadi. Tetapi itu bukanlah solusi jangka panjang. Keputusan besar ini, meskipun tampaknya menjadi jalan keluar, justru membawa mereka pada jalur yang lebih gelap. Mereka mulai bertemu lebih sering di tempat-tempat yang lebih terisolasi, jauh dari pandangan orang. Mereka tahu mereka harus hati-hati, tetapi gairah dan perasaan mereka semakin sulit ditahan. Namun, tanpa mereka sadari, dunia luar mulai mendekat. Beberapa orang mulai melihat keanehan dalam perilaku mereka. Para karyawan di sekitar Dewi mulai curiga, dan beberapa teman dekatnya mulai merasa ada yang tidak beres. Rizal dan Dewi, yang sebelumnya merasa tenang, kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan bisa berakhir dengan kehancuran. Namun, meskipun hidup mereka penuh ketegangan, mereka merasa tidak bisa saling melepaskan. Begitu kuatnya perasaan yang mereka miliki, hingga rasanya tak ada jalan kembali. Hari demi hari berlalu, dan ketegangan di antara mereka semakin membebani. Dewi merasa terjebak antara rasa cinta yang kuat pada Rizal dan tanggung jawab terhadap perusahaannya yang semakin berkembang. Sementara Rizal, yang merasa semakin bersalah, mencoba mencari cara untuk mengatur hidupnya, menjaga pekerjaan dan keluarganya, serta menanggung rahasia yang semakin sulit dipendam. Namun, satu malam, setelah pulang dari sebuah pertemuan, Dewi tiba-tiba menghubungi Rizal. Suaranya terdengar lemah, bahkan cemas. "Rizal, aku takut. Aku tidak bisa terus hidup dengan rahasia ini. Aku merasa semua yang aku bangun akan hancur begitu saja," kata Dewi. Suaranya hampir pecah. Rizal menghela napas panjang. "Aku juga takut, Dewi. Tapi kita sudah terlanjur sampai ke titik ini. Keputusan yang kita buat sekarang akan menentukan semuanya." Mereka bertemu di sebuah tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Dewi, dengan mata yang mulai merah karena sering menangis, menghadap Rizal dengan tegas. "Aku ingin kita menghadapinya bersama. Apapun akibatnya. Aku tak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan." Rizal menggenggam tangan Dewi erat. Keputusan itu membuatnya merasa berat. Namun ada rasa lega yang muncul bersamaan. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran kepada keluarga Dewi. Meskipun mereka tahu itu akan menjadi pukulan berat bagi semua orang. Keputusan yang mereka ambil bukanlah hal yang mudah. Beberapa bulan kemudian, kabar kehamilan Dewi akhirnya tersebar ke publik, dan hubungan terlarang antara Rizal dan Dewi menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan teman-teman dan kolega Dewi. Namun, meskipun menghadapi banyak kecaman, mereka tetap berjuang untuk membangun hidup baru bersama. Rizal memilih untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai sopir Dewi.
dan memulai usaha kecil-kecilan yang lebih layak dan jujur. Dewi, yang semula takut kehilangan segalanya, akhirnya memutuskan untuk menjalani kehidupan yang lebih otentik, berani menghadapi dunia tanpa takut akan penilaian orang lain. Kehamilan Dewi membawa mereka pada jalan yang tidak mudah, namun mereka menyadari satu hal: cinta, meski terlarang, tetap bisa membawa perubahan dalam hidup mereka. Meskipun segala sesuatu tidak bisa kembali seperti semula, mereka berdua kini lebih siap untuk menjalani hidup dengan segala konsekuensinya. Akhirnya, mereka mengerti bahwa keputusan yang mereka ambil, meski penuh resiko, adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani dengan hati yang tulus dan berani. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, keputusan seringkali tidak pernah mudah, terutama saat kita terjebak antara perasaan dan tanggung jawab. Selingkuh bukanlah jalan keluar dari masalah, dan rahasia yang disimpan hanya akan membebani hati. Kejujuran, meski menyakitkan, adalah cara terbaik untuk menghadapi kenyataan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar di bawah, agar kita bisa terus berbagi cerita yang penuh pelajaran dan ketegangan seperti ini. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Apakah Dewi dan Rizal akan mampu menghadapi semuanya? Tulis komentarmu. Kami ingin mendengar pandanganmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.